Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wijanti dari kelas Tadris Matematika 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sebuah aplikasi software yang akan membantu kita dalam perhitungan matematika dan sains, yaitu aplikasi namanya Maple. Kita coba buka. Nah, aplikasi Maple itu tampilannya seperti ini ya teman-teman ketika kita awal membuka, dan tampilan untuk setiap versinya itu berbeda-beda, tapi nggak apa-apa, dia akan berfungsi sama. Nah, Maple ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang matematika seperti di sini ada aljabar, kalkulus, kita bisa programming, terus simbol-simbol atau matematika diskrit, nanti ada grafik dan lain-lain. Dan grafik yang dihasilkan dari Maple ini nanti bisa jadi ada grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan bagian-bagian Maple. Nah, ketika teman-teman melihat tampilan awalnya, tentu kita akan bingung karena mungkin terlalu banyak simbol-simbolnya. Nah, tapi sebenarnya pengaplikasiannya itu sangat mudah sekali, teman-teman ya. Sebelumnya di sini kita akan perkenalan dulu dengan bagian-bagian apa saja sih yang terdapat di dalam Maple ini. Nah, pada ini di atas ini ada yang namanya menu bar. Dia terletak di bagian atas dari tampilan jendela Maple yang terdiri dari menu file, ada edit, view, insert, format, table, dan lain-lain. Nah, di setiap bagian-bagian ini itu nanti juga akan memuat perintah. Nah, setiap misalkan file, di sini di tombol file ini juga terdiri dari beberapa bagian. Ada new, open. Kalau new ini membuka dokumen baru, kalau open itu berarti seperti dokumen yang udah tersimpan di Maple bisa kita buka lagi. Ada bagian edit. Kalau bagian edit ini berfungsi untuk mengedit. Dia bisa melakukan perubahan dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyaring, dan lain-lain. Kemudian ada view. Nah, di sini view ada toolbar, konteks bar, status bar. Nah, kalau toolbar ini ya menampilkan toolbar. Kalau konteks bar ini ya menampilkan konteks bar. Kemudian ada bagian apalagi insert. Nah, di bagian insert ini juga terdapat menu-menu yang lain, tuh seperti teks, itu berarti menyisipkan teks. Ini untuk menambahkan atau mengedit ya, untuk teks, Maple input dan lain-lain, format, table dan lain-lain. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, itu ada toolbar. Toolbar ini menu yang terletak di bawah menu bar. Jadi ini ya, ini tadi menu bar, ini namanya menu bar, dan sekarang adalah toolbar. Nah, toolbar ini terdiri dari icon-icon ya teman-teman ya, gambar-gambar, dimana setiap icon itu dia juga punya fungsi. Nah, kalau ini icon ini itu berfungsi membuat dokumen baru, create a new file. Nah, kemudian ini ada open a file, itu membuka dokumen Maple, ya membuka dokumen Maple yang pernah kita buat. Jadi Maple ini yang paling unggul, dia bisa menciptakan sebuah dokumen. Jadi pekerjaan yang kita buat itu bisa kita simpan dalam bentuk dokumen. Kemudian di sini ada save the active file. Ini menyimpan dokumen Maple, dan di sini ada ini bisa mencetak dokumen, menghasilkan cetakan dan lain-lain. Oke. Jadi setiap ikonnya ini juga memuat perintah yang bisa kita gunakan. Kemudian menu yang utama itu adalah worksheet. Nah, worksheet atau lembar kerja, tempat untuk menuliskan perintah pada Maple. Nah, perintah Maple dituliskan di sebelah kanan tanda prompt. Nah, ini ya, nanti kita buka yang ini, new worksheet, karena kita mau awal bekerja. Kita buka. Nah, ini dia yang disebut dengan tanda prompt.
Nah, setelah ada tanda ini kita bisa menggunakannya secara otomatis ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan menuliskan 2 ditambah 7, kita tekan enter. Nah, di sini akan langsung ada hasilnya yaitu 9. Kemudian kita tekan apa lagi ya? 8. Kita tambahkan dengan 10. Kita tekan enter, 18. Kemudian kita coba yang pengurangan. 4 dikurang 2, kita tekan enter. Hasilnya 2. Jadi langsung otomatis ada hasilnya. Kita coba lagi. Sekarang menggunakan simbol yang ada di ini, simbol atau pengaturan yang sudah ada di aplikasi Maple ini ya. Teman-teman tinggal klik ini yang expression, klik. Nah, di dalam expression ini memuat banyak sekali simbol-simbol. Ada tambah, ada kurang, terus ada kali, ada pecahan, ada pangkat, ada akar, terus ada faktorial, terus ada ln, terus ada sin, cos, tangen, dan banyak fitur lainnya, integral dan lain-lain ya teman-teman. Jadi turunan, dan ini bisa mempermudah kita tinggal menginput nilai-nilai yang ingin kita masukkan, nanti akan keluar hasilnya. Misalkan kita ingin menginput, kita hapus dulu, tadi kepencet. Kita akan menginput, nah kita mulai dari yang mudah dulu, penjumlahan 2 ditambah 7. Yang tadi sama seperti yang contoh 1, kita tekan enter, dan hasilnya adalah 9. Itulah perbedaan kita ketik manual dengan ekspresi ya yang udah ada di dalam lembar kerja worksheet ini ya. Kemudian akar ya teman-teman ya. Contohnya akar 81. Berapa akar 81? Tekan enter. 9. Jadi sangat mudah sekali. Terus misalkan pecahan, kita tekan 4/8. Berapa 4/8? Yaitu 1/2. Kita buktikan ya. Nah, 1/2. Kemudian ada cos. Kita coba masukkan cos 0. Berapa cos 0? 1. Kita tekan enter. Nah, 1. Jadi ini sangat sistematis dan sangat efisien untuk kita gunakan dalam misalkan pembuatan soal dan lain-lainnya. Di sini juga fitur-fiturnya sangat lengkap sekali. Kita bisa membuat grafik, diagram, ada diagram lingkaran, diagram batang, kemudian kita bisa membuat matriks dan lain-lain ya teman-teman ya, sangat lengkap. Tapi pada pengenalan Maple ini mungkin cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Intinya aplikasi Maple ini sangat berguna, dan ini nggak terlalu sulit seperti yang dibayangkan. Dan mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.